konsultan itu memang kita perlu bertahap gitu dari bermula di introducer terlebih dahulu. Nah, di introducer ini Bapak Ibu bisa melakukan minimal pembelian GSA atau GCA ya sekitar 1.200 USD atau 19 juta kalau kita rupiahkan. Nah, kemudian nanti ketika pendaftarannya itu akan didaftarkan oleh dealernya sehingga kita akan lihat untuk caranya. Nah, di sini Bapak Ibu dari statusnya pelanggan atau member, nah nanti bisa didaftarkan oleh dealernya itu untuk menjadi introducer seperti itu. Nah, di sini para konsultannya bisa mengklik untuk promosikan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah dipromosikan, itu artinya Bapak Ibu sudah bergabung mengikuti program marketing plan gitu. Kemudian manfaatnya apa saja gitu ya. Kita tentunya selain memiliki aset emas, mungkin dari Bapak Ibu sekalian juga memang ada yang memiliki passion di bidang kewirausahaan gitu, yang memang tidak hanya ingin menabung saja begitu, tapi memang menyukai networking, kemudian juga entrepreneurship gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti program yang ada di sini. Contohnya kita bisa lihat ada beberapa untuk ranking dari konsultan ini. Jadi kita tuh bukan berarti Bapak Ibu mau wajib mengikutinya ya, tapi kita memberikan apresiasi, memberikan reward kepada Bapak Ibu yang memang loyal terhadap kita yang ingin melanjutkan programnya seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat untuk yang pertama bisa menjadi introducer itu minimal Bapak Ibu untuk pembeliannya di 1.200 USD atau sekitar 19 juta. Nah, Bapak Ibu ketika sudah memiliki atau memenuhi syarat seperti itu, maka ketika Bapak Ibu memiliki member yang diajak atau yang dibawanya itu dapat reward gitu sebesar 0,5% begitu ya. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu ingin naik level nih gitu atau naik ranking. Nah, Bapak Ibu bisa menjadi dealer. Di sini dealer itu untuk minimal memiliki introducernya 5 orang. Atau Bapak Ibu bisa lebih juga ya, tapi ini minimal. Dan untuk pembelian transaksinya GCA atau GSA sekitar 16.500 atau 260 juta rupiah gitu. Nah, untuk rewardnya pun sama ya, jadi akan meningkat juga gitu, tidak hanya rankingnya. Jadi dari tadi 0,5% meningkat menjadi 2% begitu. Selain itu, Bapak Ibu juga mendapatkan untuk overreading. Nah, untuk overreadingnya 1,5%. Ya, yang membedakan overreading dengan direct itu untuk overreading dia akan bukan direct langsung dari orang yang kita ajak gitu ya. Kalau direct adalah member yang kita ajak langsung di bawah kita. Tapi kalau overreading itu adalah member yang diajak oleh member kita begitu. Kemudian ada di satu ini sebetulnya ketika Bapak Ibu sudah menjadi dealer tapi ada salah satu dari introducer yang tadi mungkin lebih gesit gitu ya atau mungkin untuk progresnya cepat begitu. Jadi ketika ada yang memang selevel dengan kita maka kita menjadi D1 begitu. Nah, kemudian selain itu kalau misalkan Bapak Ibu mau menjadi naik lagi nih levelnya ya ke Didi gitu ya. Ke Didi Bapak Ibu perlu memenuhi di bawahnya direct referral minimal 5 kali dealer. Nah, 5 kali dealer ini dengan akumulasi omset sekitar 82.500 USD atau 1,32 miliar begitu ya. Kemudian nah yang terakhir ini bisa menjadi merchant. Nah, merchant di sini tentunya untuk persyaratannya juga berbeda. Untuk direct referralnya itu minimal untuk 5 DD dan juga 25 dealer gitu ya. Kemudian akumulasi omsetnya juga sama meningkat juga di USD 830 USD ribu USD atau sekitar 13,25 miliar gitu. Tentunya untuk rewardnya juga sama
Di sini lebih besar untuk direct-nya di 3,5% dan untuk overreading-nya 0,75. Kemudian di sini juga Bapak Ibu dapat mengunjungi website kita gitu ya untuk menjadi member, untuk memperkenalkan ini ke member barunya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa mengakses yang tadi ya, yang link QBIB. Selain itu ini juga yang untuk webnya Quantum Metal. Nah, untuk review terkait QBIB sudah selesai. Sebelum kita masuk ke praktek untuk penggunaan website baru, kalau ada pertanyaan dipersilahkan ya Bapak Ibu. Apakah sudah cukup dipahami? Sudah Mbak, sudah. Oke, terima kasih Pak Rian. Baik, kemarin nih Pak Rian juga ada request ya untuk penggunaan website baru. Jadi insya Allah hari ini kita akan masuk ke tutorialnya ya. Mungkin di sini Bapak Ibu juga ada yang sudah lama bergabung, namun mungkin ada beberapa yang belum menggunakan yang website baru karena memang kita baru saja upgrade gitu ya. Jadi mungkin transaksi lamanya menggunakan sistem yang lama begitu. Tapi tidak perlu khawatir, untuk akun itu tetap sama, yang membedakan hanya tampilan dan informasinya saja gitu. Ada beberapa part yang mungkin berbeda begitu ya. Nah, di sini saya coba share screen. Oke, sudah terlihat ya. Oke, di sini kita bisa lihat untuk tampilannya secara keseluruhan seperti ini, mungkin sedikit berbeda dengan yang lama. Kemudian Bapak Ibu juga sebenarnya kalau nggak suka tampilan yang terang gitu ya, bisa mode gelap gitu. Atau kadang mungkin bisa di defaultnya tuh gelap gitu, tapi lebih nyamannya kalau terang gitu. Jadi kita pakai yang terang aja ya, biar terlihat gitu. Oke, nah di sini Bapak Ibu bisa lihat dari pojok kanan atas gitu ya. Di sini ada untuk profile kita, kemudian ada bahasa. Nanti Bapak Ibu bisa ganti di sini gitu kan. Untuk logout juga sini keluar di menu ini. Kemudian juga selain itu Bapak Ibu juga bisa lihat untuk tampilannya. Di sini kita bisa melihat untuk harga emas, kemudian harga QMB atau QMCL ya di sini. Ini hanya akun untuk tutorial saja, jadi tidak mendeskripsikan akun yang sebenarnya, tapi kita untuk belajar gitu ya. Di sini bagaimana cara penggunaan untuk sistem yang baru ini dan bagaimana cara bacanya. Karena beberapa memang masih banyak pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu ada yang masih belum paham. Nah, kita sama-sama informasikan nih kepada Bapak Ibu yang mau belajar, kemudian mau mendengarkan edukasi ini, sehingga Bapak Ibu tidak hanya informasinya untuk diri sendiri gitu. Jadi bisa juga mengedukasi para timnya gitu. Harapannya memang ilmunya dapat menyebar gitu. Ketika kita paham dengan sesuatu yang kita sudah tahu, Bapak Ibu bisa menginformasikan juga seperti itu. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat nih tampilan-tampilannya secara umum dulu. Nah, ketika Bapak Ibu lihat ke sebelah kiri, nah, kita ada berandanya atau halaman utama gitu ya. Kemudian ada menu konsultan, kemudian ada penukaran voucher, akun komisi, kemudian float account, ada gold storage account, gold comfort account, gold di sini enggak ya untuk daftarnya, kemudian ada holding inventory dan juga ada yang lain-lainnya termasuk akun. Nah, di sini ada detailsnya, kita bisa klik. Kemudian untuk di sini kita bisa lihat ada IDR dan USD pojok kanan atas. Kemudian ada informasi kurs, ada di sini juga untuk gold storage account, kemudian ada holding inventory dan ada portfolio kita gitu. Jadi di bawah ini ada transaksi-transaksi kita gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat juga kalau misalkan Bapak Ibu ingin transaksi,
itu kan biasanya mau pembelian dulu nih contohnya. Jadi bisa masuk ke gold storage account. Ya, di sini ketika Bapak Ibu ingin beli, mungkin masih ada nggak yang masih bingung ketika ketuker QM atau QM sale-nya gitu ya. Jadi gampangnya kalau misalkan memang QM sale itu QM-nya yang menjual gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang membeli gitu. Sehingga memudahkan kita kalau untuk pembelian memang kita pilihnya QM sale gitu ya. Nah, untuk transaksinya itu sendiri, nah di sini Bapak Ibu bisa terlihat ya ketika diklik QM Sale akan muncul untuk detailsnya gitu. Bapak Ibu mau berapa nih transaksinya gitu. Coba tadi Parian mau transaksi berapa Parian? 100.000 lah mungkin, atau 1 juta. 100.000, oke baik ya, kita coba nih 100.000. Ya. Nah, oke, di sini Bapak Ibu bisa pilih untuk send it online payment. Kemudian kalau misalkan mau GCA itu tinggal diklik saja gitu ya. Kalau misalkan mau GSA Bapak Ibu tidak perlu gitu. Jadi hanya sampai di sini saja gitu. Tinggal dilanjutkan saja transaksinya. Kemudian di sini bagian kita perlu konfirmasi nih. Betul belum angkanya? Soalnya di yang tadi belum ada titiknya. Nah, ini barangkali ada yang harusnya 10.000 jadi 100.000 gitu atau jadi 1 juta. Nah, bagian ini sudah ada detailsnya nih Bapak Ibu. Jadi sudah ada koma dan titiknya, tinggal dilanjutkan. Nah, kemudian akan muncul ke transaksi berikutnya. Nah, di sini ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat bank mana saja yang bisa digunakan gitu ya. Jadi kalau misalkan memang Bapak Ibu punyanya BRI, kemudian ketika transfer kan pakai virtual account-nya gratis ya dibanding kita harus menggunakan bank lain gitu. Nah, ini juga perlu diinformasikan nih. Saya ulang lagi karena ada beberapa yang kok ini transaksinya ke pending ya Mbak gitu. Nah, ternyata ketika mereka memilih beda bank, itu yang dipilih adalah BI Fast gitu. Nah, sebaiknya yang digunakan itu adalah untuk online transfer ya gitu. Jadi yang 6.500. Jadi tidak boleh yang dipilih 2.500. Kenapa gitu kan? Karena kita transaksinya instan sehingga untuk pemilihan metodenya pun memilih yang instan. Untuk metode BI Fast itu memang terkadang bisa cepat atau bisa lama, tapi memang dia sistemnya tidak instan begitu. Nah, kita sarankan agar transaksinya tidak terpending seperti itu, sehingga pilih gunakan atau bank-bank ketika berbeda itu yang metodenya yang 6.500 gitu ya. Misalkan kita contoh pilih BRI. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah sampai sini, ini belum selesai transaksinya ya Bapak Ibu, karena di sini hanya menunjukkan untuk transaksi virtual account-nya saja gitu, belum mencapai pembayaran gitu. Jadi Bapak Ibu harus tetap melanjutkan ke mobile banking-nya gitu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa salin atau copy ya untuk nomor virtual account-nya ini gitu. Tapi di sini juga kita informasikan tata caranya gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu belum tahu gitu. Jadi membernya yang belum tahu bisa kita kasih informasi bahwa sekarang sudah ada panduannya di sini gitu ya. Nanti kita bisa copy untuk virtual account-nya, terus kita langsung buka mobile banking kita. Nah, terus kalau misalkan sudah, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan transaksinya gitu ya. Nanti akan otomatis transaksinya berhasil gitu. Nanti akan juga kita bisa cek di halaman utama gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di halaman utama itu akan muncul transaksi kita gitu. Sambil menunggu konfirmasi. Kayaknya jaringannya deh. Oke, gitu ya. Itu contohnya. Kemudian kalau misalkan kita mau untuk jual gitu ya, kita tinggal ke QM buy-nya aja. Tadi kan kita sudah pilih yang gold storage account gitu ya. Kalau untuk jualnya sama. Jadi kita tinggal pilih saja untuk
nominalnya berapa gitu ya, tapi sesuaikan dengan saldo yang kita punya gitu. Kemudian kita bisa klik nanti untuk rekening kita gitu kan. Kemudian nanti silahkan dilanjutkan. Selagi Bapak Ibu belum memasukkan PIN, transaksinya belum berhasil gitu ya. Kalau misalkan sudah memasukkan PIN, maka transaksinya berhasil begitu. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa cek ya, di sini ada Gold Convert Account, menu-menunya, kemudian kemarin ada juga nih minggu lalu yang bertanya ya untuk pengecekan GCA gitu. Kalau nggak salah Bu siapa ya kemarin? Saya lupa, Bu Jessi ya kalau nggak salah, atau Bu Eis ya. Kalau nggak salah ya. Jadi untuk pertanyaan itu memang kita memiliki GCA yang aktif saat ini dan yang sudah diterminate gitu ya. Jadi yang masih aktif itu Bapak Ibu ceknya di holding inventory gitu. Nah, di sini. Ini contoh-contohnya untuk GCA yang sudah dibeli gitu listnya. Nah, tapi kalau ingin mengecek GCA yang lama, mungkin yang sudah berlalu atau misalkan total GCA sebelumnya, itu Bapak Ibu bisa ceknya ke Gold Convert Account terus masuk ke account statement gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih untuk bulannya bulan apa, tahunnya tahun berapa. Mungkin dari bulan Maret gitu ya, tanggal 1 begitu, terus bulan sampai Mei mungkin tanggal 3 gitu ya. Oh, ini ada transaksinya begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa set tampilannya mau berapa banyak begitu. Kemudian bisa dicek juga nih detailsnya gitu. Oh, ternyata di sini ada pernah transaksi yang ditolak gitu kan. Nah, di sini juga bisa lihat per tanggal-tanggalnya detailsnya gitu. Kemudian kalau misalkan yang masih aktif gitu ya, di sini ada di holding inventory. Nah, di holding inventory ini sebetulnya bisa cukup simple juga kalau misalkan kita mau lihat udah untung apa masih rugi nih. Di sini kan ada tanda hijaunya ya. Di sini ada panah ke atas. Itu berarti sudah ada keuntungan gitu, dimana artinya keuntungan di sini itu adalah selisih dari harga emas pada saat kita beli dan harga emas saat ini. Nah, ini kan di sini ada pembeliannya 17 April ya. Nah, sementara hari ini sudah bulan Maret gitu. Nah, sehingga dari sejak bulan itu sudah ada kenaikan harga emas gitu selama berapa bulan berarti? Sekitar 8 bulanan gitu ya. Oke. Kemudian selain itu kita juga bisa lihat detailsnya. Nah, selain dari tadi kita lihat keuntungannya, kita mau lihat detailsnya. Kalau yang lama itu Bapak Ibu belum tercantum harga emas pada saat kita beli gitu. Tapi yang untuk saat ini website baru ini sudah mensupport harga emas pada saat kita beli gitu. Sehingga kita memang mengusahakan untuk mengupgrade dari segi fiturnya begitu. Nah, kemudian kita bisa lihat nih, di sini ada tanggal mulai kontrak, itu tanggal pertama kita beli, kemudian di sini ada mungkin kemarin yang bertanya juga nih, tanggal jatuh tempo kontrak gitu ya. Oh, di sini ada 16 April 2025, oh itu setahun, apakah saya hangus gitu atau otomatis terterminate atau bagaimana begitu ya. Jadi untuk jawabannya dari pertanyaan tersebut itu tidak otomatis cair ya Bapak Ibu, selagi Bapak Ibu belum melakukan terminate, jadi untuk transaksinya masih aktif. Nah, jadi dikatakan tidak aktif itu kalau sudah dilakukan terminate, sehingga walaupun tanggal kontraknya di sini 16 April 2025, ketika belum diterminate dia akan otomatis perpanjang begitu. Nah, di sini juga ada informasi untuk kuantitas emasnya, kemudian juga ada harga saat ini, dan di sini juga ada informasi net cash out. Nah, dan untuk kerugian atau keuntungan bersih. Kemarin juga ada yang bertanya nih Bu, untuk kalau misalkan mau menghitung kan itu Bapak Ibu tidak perlu gitu manual ya. Jadi kalau mau lihat bisa dicek di sini saja nih. Jadi kalau keuntungan atau kerugian itu memang pure dari keuntungan atau ruginya. Tapi kalau yang untuk net cash out ini adalah total yang akan Bapak Ibu terima ketika terminate. Sehingga
net cash out ini sudah dikurangi dari profit, sorry, sudah ditambah dari profit, sudah dikurangi dari manajemen fee begitu ya. Kemudian kita juga bisa cek-cek yang lainnya ketika kita lihat oh ini memang sudah ada panah hijaunya ya, berarti memang dia sudah ada profit begitu. Kemudian sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak Bapak Ibu atau sudah dipahami? Silahkan Mau sebelum tanya kita Mbak, lanjut. Mbak Siti. Ya Pak Rian ya silahkan. Iya, yang tadi statement GCA tadi Mbak coba lihat. Di situ kan ada, Oh iya, di ini, situ. sorry, Iya, statement yang GCA tadi. dot convert statement. Iya. Heeh. Eh, eh, Holding inventory ya, Oh yang barusan inventory baik. dilihat. Oke oke. Nah, itu di situ ada jumlah keuntungan sampai saat ini dengan Mm-mm. keuntungan atau kerugian bersih. Itu dihitungnya gimana, Mbak? Oke, baik. Hmm. Terima kasih pertanyaannya, Pak Rian. Oke, baik. Ini juga mungkin ada beberapa yang belum tahu, Bapak Ibu. Memang mungkin di sini istilahnya agak bingung gitu ya. Jadi kita lihat nih dari yang Pak Rian tanyakan, kalau misalkan jumlah keuntungan sampai saat ini, kebetulan kalau di sini itu kan akumulasi nih, Pak. Jadi kalau di bawah ini dia itu adalah perinci gitu ya. Kalau yang di atas ini adalah secara total dari GCA kita yang aktif ini gitu ya. Jadi jumlah keuntungan sampai hari ini itu sebetulnya adalah manajemen fee Pak gitu. Manajemen fee total tapi dari keseluruhan. Nah kalau keuntungan kerugian bersih ini adalah keuntungannya Pak Rian gitu. Jadi Pak Rian di sini seperti yang tadi saya info nih ada tanda panah hijau gitu kan secara keseluruhan ini tuh secara akumulatif gitu. Akumulatif varian untuk GCA-nya itu ternyata profitnya segini Pak gitu. Bisa jadi Pak, bisa jadi kalau misalkan Bapak belum punya GCA sebelumnya terus baru beli gitu kan. Kemudian baru beberapa hari gitu dan mungkin ada dua atau satu GCA saja. Nah, totalnya kan berarti hanya satu atau dua itu. Secara keseluruhan dia akumulasi nih. Dan kita bisa lihat, bandingkan gitu ya. Bisa jadi dia masih merah atau belum mengalami profit gitu. Jadi yang untuk di sini adalah informasi untuk profit Pak Rian gitu. Sementara yang di sini adalah manajemen fee gitu. Bedanya di situ Pak. Dan kalau misalkan mau lihat details, nah ini perinciannya di sini nih, keuntungan-keuntungan tadi itu sebetulnya kalau di total adalah di sini, begitu. Oh, jadi jumlah keuntungan sampai saat ini itu profit rate ya? Ya, betul. Oh, oke. Oke. Oke, yang lain Bapak Ibu, gimana Pak Rian sudah dipahami ya? Iya, bisa bisa. Coba diganti ke bahasa Oke. Inggris, Mbak. Oh ya boleh boleh boleh. Kita lihat nih ya. Oke, Bapak Ibu juga kalau mau merubah bahasa nggak perlu keluar, tinggal klik yang ini aja. Ya, Oh iya, profit rate iya. berarti itu ya. Oke, oke, oke. Betul Pak. Nah, jadi yang varian fokusnya ke net gain loss-nya aja. Gitu. Itu yang profitnya Pak Ian. Gitu. Oke, baik. Boleh diganti Ada lagi, lagi Mbak? Pak Rian? Udah, sudah cukup. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya. Oh, Bu Itu, Jessi ya? yo, Ya, itu boleh Ibu kenapa silakan. nggak dimunculkan? Ya, yang tadi Pak Rian tanya. Mhm. Coba ya kalau andaikan nilai NCO total sudah ada di situ, secara global tuh enak gitu loh, nggak usah kita harus klik satu-satu gitu kan? Oh, net cash out ya, Bu ya? Ya, kenapa nggak muncul di situ ya? Ya akumulasi itu ya Iya, berapa? mungkin ini sih Bu bertahap ya Bu. Kita memang sedang ini juga apa upgrade. Nah, tidak dipungkiri mungkin kedepannya juga ada Bu net cash out-nya gitu ya. Tapi untuk saat ini memang kita baru tampilkan yang untuk net atau gain loss-nya aja gitu. Tapi nggak apa-apa Bu masukannya. Nanti akan kami sampaikan ke internal ya Bu ya. Iya, biar lebih simpel, lebih mudah. Sama Betul. saya tanyakan untuk kita transaksi GSA atau GCA, tadi kan contohnya via Zendit aja ya. Mm-mm. Ya kan? Zendit itu kan yang kita dengar 1 sampai 5 hari kerja ya baru cair. Betul ya? Mm-mm. Dan pilihan lain di situ kalau kita klik ada dua lagi kan, yaitu virtual float account sama
komisi ya. Mm-mm. Iya. Nah, kalau Iya. float untuk saat ini belum bisa, betul ya? Kenapa tuh? Mm-mm. Karena banyak juga dana kita kan sekarang ada di float nih ya. Juga Mm-mm. untuk komisi nggak tahu udah bisa apa belum dipakai. Oke. Mana tuh Mbak itu? Oke. Mm-mm. Oke, itu Itu juga pertanyaannya Bu perlu. ya. Ya, VA sama Oke. komisi apakah bisa aktif atau gimana atau kapan atau kenapa? Baik, baik Bu Jesse, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk pembelian metode ini memang kita tergantung pembahasannya nih. Kebetulan ada dua ya, ada yang untuk GCA dan juga GSA. Nah, kalau untuk GSA sebetulnya untuk semua metode itu bisa begitu. Tapi kalau untuk GCA memang saat ini fokus ke Sandit begitu. Tapi memang kedepannya kita juga tidak bisa pungkiri bisa di semuanya juga Bu seperti itu. Jadi kita tidak close secara permanen juga begitu. Jadi untuk informasinya memang untuk saat ini gitu. Tapi untuk kedepannya kita juga pastinya akan selalu upgrade. Jadi kemungkinan juga untuk komisi ataupun float itu bisa digunakan untuk GCA juga. Tapi untuk saat ini float untuk commission itu hanya untuk GSA gitu. Jadi untuk GCA-nya melalui Sandit gitu. Iya, semoga bisa cepat Mbak, karena Amin. yang dana yang di float itu kan masih ada ya. Iya, amin ya Allah ya rabbal alamin Bu. Ya, semoga saya juga mendoakan segera semuanya lancar begitu. Oke, Oke, makasih. terima kasih Bu pertanyaannya. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan atau saya bisa lanjut lagi? Oke, mungkin Mbak Siti sambil tanya Mbak. berjalan. Oh iya, boleh boleh silakan. Pak Teguh ya, Iya, itu silakan. ya Mm. sudah saya cek juga di grup. Ya nggak apa-apa, saya sampaikan aja di ini eh, audio ya. Ini sih Mbak terkait dengan eh, transaksi yang lebih dari 100 juta. Kalau nggak salah kan Mm. Sedit ada batasan ya. Itu Mm. gimana itu Mbak? Kalau yang transaksi lebih dari 100 juta. Mm. Gitu aja. Makasih. Oke, ya. Oke, baik Pak Teguh, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang Sendit itu juga memang ada beberapa banknya ya di situ gitu. Dan ada juga, saya sekaligus informasi juga nih, mumpung ingat gitu ya. Untuk kebijakan Sendit itu memang ada beberapa bank itu memang maksimal 100 juta. Tapi ada satu bank itu, Bank BNI, itu dari Bank BNI-nya ya, mereka itu membatasi di 50 juta bahkan gitu ya. Tapi kalau misalkan memang apa ya Bapak Ibu ingin lebih gitu ya. Mungkin Pak Teguh tadi ada rencana 500 juta mungkin ya rencananya gitu. Memang kalau misalkan Pak Teguh ingin instan transaksinya dibaca oleh sistem itu bisa menggunakan Sendit mungkin di split transaksinya ya Pak. Kalau misalkan 200 juta bisa dibikin 100-100 seperti itu. Kalau misalkan ingin Pak Teguh terima di report atau di holding inventory-nya instan, kemudian otomatis terhitung untuk convert-nya juga instan, yang mana itu akan berpengaruh pada penerimaan convert-nya gitu ke rekening Pak Teguh gitu ya. Nah, itu kita sarankan boleh menggunakan Sendit seperti itu. Tapi kalau misalkan Pak Teguh ingin transaksinya itu total, nggak mau dipisah-pisah gitu. Oh, saya maunya langsung 1 miliar gitu kan, atau 500 juta gitu. Nah, ini kita juga boleh menggunakan yang via transfernya gitu, tapi memang karena di kita itu sistemnya masih manual gitu ya Pak, jadi kami memohon maaf gitu sehingga itu memerlukan review 2 kali 24 jam gitu, sehingga transaksinya kan tidak langsung masuk nih Pak, jadi mungkin perlu review dulu seperti itu dan itu akan mempengaruhi nanti waktu Bapak akan terimanya begitu. Ketika kita melihat hal seperti itu sehingga kita memberikan nih pilihan kepada nasabah gitu, mau menggunakan Sendit yang memang langsung seperti itu atau mungkin yang menggunakan yang transfer yang direct banking seperti itu ya, tapi itu memakan waktu lebih gitu. Jadi memang kita sarankan sih ketika kita mengedepankan percepatan bisa menggunakan yang Sendit seperti itu Pak. Tapi untuk transfer yang sekaligus kita juga provide gitu. Jadi kalau misalkan Pak Teguh takutnya oh harus 100-100, kita tetap provide juga kalau misalkan Pak Teguh maunya langsung 1 miliar atau 500 juta begitu. Kita tetap apa namanya provide juga, cuman mungkin
ada plus minus begitu ya Pak. Jadi mungkin karena kita masih manual, jadi masih perlu ada tahapan reviewnya dulu kalau misalkan yang transaksi besar itu tadi begitu. Oke, baik Mbak. Terima Oke, kasih. Mudah-mudahan baik. nanti ke depan bisa lebih baik lagi semua. Iya, Terima kasih. amin. Ya, mudah-mudahan Pak. Jadi kita juga memang sedikit-sedikit sedang coba usahakan untuk selalu upgrade gitu ya dari berbagai ininya juga ya, fitur, kemudian juga untuk pembayaran dan juga mungkin metodenya juga gitu. Mungkin harapannya juga kita ke depannya mungkin limitnya lebih besar gitu ya. Semoga saja mungkin transaksi instan ini justru provide untuk nominal yang lebih besar juga gitu ya, supaya mempermudah para member bertransaksi begitu. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada lagi kah Bapak Ibu atau saya mulai lanjutkan kembali ya? Oke, belum ada. Nah, kebetulan di sini juga pasti mungkin Bapak Ibu sudah pernah juga ya melakukan transaksi transfer, tapi tetap saya harus sampaikan di sini Bapak Ibu juga dari GSA tadi bisa transfer. Nah, transfer di sini juga di sini gratis ya, tidak dikenakan biaya apapun. Nah, Bapak Ibu bisa memilih gramasi atau nominal. Apalagi nih di bulan suci Ramadan, mungkin mau saling berbagi gitu ya, tadi ke temennya atau misalkan keluarga gitu kan yang sesama punya akun, mending THR-nya emas aja gitu kan, karena sama-sama punya akun nih gitu kan, kapan lagi kita punya emas digital THR-nya emas gitu. Jadi mumpung di bulan suci Ramadan, kemudian juga kita dalam rangka bulan yang penuh berkah gitu ya, terus mau THR-nya ngasih emas. Nah, bisa nih gitu kan dijadikan ini baru, metode baru gitu. Ini kan juga kalau misalkan kita THR-nya uang mungkin kan bisa tergerus inflasi juga ya, tapi mungkin kalau misalkan coba deh pilih tahun ini THR-nya mau ngasih emas gitu kan. Nah, ini kan untuk nominalnya untuk gramasinya kan tetap, tapi value-nya itu kan bisa meningkat begitu. Oke, kemudian selain itu kadang ada beberapa juga nih yang sering terjadi lupa PIN atau salah password. Nah, itu sering banget terjadi Bapak Ibu, tapi sebetulnya untuk hal-hal seperti itu Bapak Ibu sekarang berbeda dengan dulu nih. Kalau dulu kan masih manual, harus ke CS, info segala macam. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah bisa langsung rubah password sendiri atau rubah PIN sendiri gitu ya. Nah, di sini yang untuk rubah PIN Bapak Ibu bisa reset. Nah, gitu ya. Jadi untuk reset ini nanti bisa dipilih ke email atau misalkan mobile phone, kemudian nanti akan masuk kodenya dan Bapak Ibu bisa lanjutkan perubahan PIN-nya gitu kalau lupa PIN. Tapi kalau masih ingat mau dirubah tinggal reset di sini gitu. Kemudian kalau yang password itu nanti dia ada di menu halaman utama ya, yang pas Bapak Ibu logout, nanti tuh setelah mau login kembali akan ada lupa password gitu. Nah, di lupa password itu nanti Bapak Ibu bisa cek gitu untuk pilihannya gitu. Jadi mau dimasukkan kode ke email atau nomor handphone, jadi nanti bisa mendapatkan kode dari situ, baru dirubah untuk passwordnya, membuat password baru gitu. Karena ada beberapa case itu mungkin Bapak Ibu save passwordnya otomatis gitu ya. Terus ketika Bapak Ibu ganti handphone, nah disitulah seringnya terjadi lupa gitu, karena kebiasaan oh saya simpan aja otomatis gitu, tapi pada saat ganti handphone gitu atau handphone baru atau HP-nya hilang seperti itu, ketika ganti device Bapak Ibu lupa nih passwordnya. Nah, jadi kalau lupa password Bapak Ibu tinggal forget password aja, kemudian rubah gitu. Tidak perlu report ke CS, kecuali kalau misalkan Bapak Ibu keblok ya, sudah berkali-kali. Oke, Bu Jessi ada pertanyaan Ibu? Yang kejadian sekarang malah karena websitenya baru, malah hilang udah kita punya save-nya. Oh, passwordnya ya bukannya beda link. Iya, jadi Oh iya. teman-teman request, aduh, gimana ini? Ya, cuma Iya. bisa bilang Tapi sekarang password aja. punya Ibu atau punya siapa nih Bu?
Saya punya juga dulu, kan saya ada beberapa yang keluarga juga. Waduh, Mm-mm. saya juga lupa lagi. Itu saya belum belum cari-cari dulu deh. Aduh, saya entar mikir dulu deh. Iya, Kan tapi benar-benar sekarang kan udah ingat banyak. Bu passwordnya. Kalau yang pribadi ingat, yang keluarga saya belum. Oke, jadi itu dia ya Bu caranya kalau misalkan yang Belum password itu ada. sebenarnya di halaman utama tuh ketika Ibu logout itu akan, nah di Ya, sini Bu. ya, Nah, di betul. reset ini nanti Ibu bisa rubah gitu ya di sini. Secara sistem dia nggak bisa seperti awal ya, muncul otomatis ya, yang kita Iya, udah punya. nggak bisa karena itu berbeda sih Bu untuk apa namanya webnya gitu. Jadi webnya Tapi ada menggunakan laporan web. Mbak Siti, itu ada Hmm. mitra saya sudah coba forget password, tapi kok Mhm. nggak terima email berkali-kali. Udah ngecek di spam, udah ngecek di Mhm. inbox, gitu ya. Nah, saya sarankan ya cuma bisa kontak ke CS aja, cuman nggak tahu Mhm. selanjutnya gimana. Tapi itu Iya. pasti ya, di email masuk ya, ada yakin Mhm. ya. Tim. Iya pernah juga Bu, ada juga memang ternyata pas dicek emailnya yang penuh begitu atau karena waktu itu juga masuknya ke spam begitu. Nah memang kita tidak bisa lihat satu ini ya secara keseluruhan. Jadi memang case by case. Memang harusnya secara normal masuk instan gitu ya Bu, tapi tidak dipungkiri mungkin ada beberapa case yang mungkin ini ya ada hal-hal tertentu yang di luar prediksi kita gitu ya. Dan Itu ternyata yang waktu itu ada member yang ternyata memang kepenuhan Bu gitu. Oh ternyata pas dicek-cek itu emailnya memang sudah apa ya overload begitu. Jadi mungkin kalau emailnya sudah tidak bisa digunakan atau memang walaupun udah dihapus-hapus tetap nggak bisa masuk begitu ya. Itu juga di kita memang ada fitur sih untuk jadi nanti mungkin bisa menggunakan informasi tetap bisa masuk ke ya, itu yang ngirim itu dari QM Malaysia apa Indonesia ini? untuk otomatis dari Handle untuk Indonesia, Indonesia jadi lebih. Emailnya Mbak. sebetulnya kalau untuk Indonesia ada Bu gitu kan sebetulnya global ya Bu, jadi itu berlaku untuk seluruh member seglobal. Tapi kalau misalkan email yang ingin Ibu hubungi admin Indonesia itu kita ada juga Bu, nanti kalau misalkan Ibu Ya, mau nanti saya kirimkan boleh emailnya. di grup Mbak, karena kan banyak CS juga yang banyak Mhm. banyak mitra yang pada ke CS memang belum pada direspon sama CS ya gitu. Oke oke, baik baik. Boleh boleh Bu, nanti Di grup kami bantu informasikan. ya. Masih Ya sama-sama Ibu. Nggak ada suaranya, Mbak. Mbak Siti, kedengeran nggak? Tanya lagi. Oh iya maaf, ternyata masih ke Oh, mute. oh, Maaf maaf Bapak Ibu. iya. Oh, tanya lagi. Boleh boleh. Un- Untuk Zoom BOP yang penjelasan mengenai apa UM gitu ya, bukan yang sistem itu
biasa akan Mbak Siti bawakan setiap minggu atau bagaimana? Juga mengenai yang sistem ini juga apakah akan rutin diadakan atau gimana? Oke, baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Memang, untuk sejauh ini kita agendakan itu di Selasa sama Kamis Ibu, begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya Bu, mungkin bisa saja nanti menjadi lebih banyak gitu waktunya atau bagaimana gitu. Karena kebetulan juga hari ini di bulan Ramadan kan, kita di siang hari gitu kan. Kan sebelumnya mungkin pernah juga nih di malam hari. Nah, saya juga sekaligus mau tanya nih Bapak Ibu, kalau misalkan nanti di hari-hari biasa di bulan Ramadan lagi, kalau misalkan tetap dilaksanakan siang, apakah Bapak Ibu prefer gitu atau memang di malam hari saja seperti itu? Wah, saya Tapi akan di kalau gimana Pak? buat kalau puasa Minggu ada ya. Ya, taraweh uh-uh. enak. Malam itu di tempat kita. Ya Gimana setelah Bu Ramadan Desi? malam lah. Mm-mm. Ya Oke, setelah Ramadan baru malam baru oke lah. Iya, kalau hari ini memang kita jadwalkannya di siang hari karena kan malamnya kita tarawih ya. Nah, tapi ya untuk itu sendiri memang kedepannya kita memang di Selasa dan Kamis Ibu gitu, tapi bisa jadi juga bertambah gitu ya, atau mungkin ada pergeseran kalau misalkan ternyata di hari itu ada agenda lain atau misalkan seperti itu. Sama Nah, dan bagi Bapak Ibu juga kalau misalkan ada memang dibutuhkan untuk beberapa hal yang belum paham, nanti kita bisa jadwalkan karena memang rencananya itu setiap Selasa itu untuk hal-hal yang umum sebetulnya. Cuma ini karena kita udah kemarin ada request untuk kita di sistem, bisa kita di hari ini tuh di sistem gitu ya. Jadi untuk di harinya itu memang kita bagi dua gitu. Ada yang khusus untuk pembahasan umum terkait produk, kemudian juga untuk term and condition konsultan gitu ya. Kemudian di hari keduanya itu kita fokus ke teknis gitu. Jadi di teknis ini memang kita ingin bahwa ketika para member itu sudah menjadi dealer atau konsultan itu sudah memahami betul begitu, karena kan harapannya kita juga bisa lihat ya Bapak Ibu sudah lulus ujian nih begitu ya, sudah tahu materi-materi QBIB begitu. Jadi untuk hal seperti itu harapannya para introducer saja nih yang memang bisa kita lebih padatkan gitu. Tapi untuk dan ketika member barunya itu dari yang kita prospek itu belum paham gitu ya, jadi dealernya bisa membantu menjelaskan gitu. Jadi introducernya pun bisa terbantu untuk edukasinya seperti itu. Kita saling mensupport satu sama lain begitu. oke Oke. Mbak. Berarti kan untuk yang BOP untuk produk ini kan sementara Mbak Siti yang akan explain kepada kita-kita para konsultan dealer ya kan? Iya. Nah, untuk selanjutnya dengan kita nanti dengan adanya nasabah-nasabah baru, itu apakah bisa Mbak Siti juga atau bagaimana rutin dengan acara ini kita masukkan mereka juga ikut untuk setiap ada BOP atau bagaimana baiknya? Karena dulu sebelumnya itu kan kita ada rutin tuh oleh Pak siapa ya saya jadi Pak siapa lupa tuh saya jadi tiba-tiba. Nah itu kan rutin diadakan setiap minggu gitu ya. Nah ini gimana? Apakah dealer aja atau bisa untuk nasabah baru, Mas? Paham yang untuk Bu ya? Iya betul Bu. Jadi memang kalau yang untuk BOP tuh biasanya memang ada konsultannya juga Bu yang menjelaskan gitu ya. Jadi kalau untuk saya memang mensupport untuk para konsultan begitu. Tapi kalau untuk yang rutin memang kedepannya nanti akan ada konsultan yang menjelaskan secara apa ya istilahnya tuh rutin begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dari kantor juga dari office kita support juga gitu. Jadi tidak membiarkan saja, tapi mungkin ada beberapa trainingnya yang kita juga join begitu. Jadi nanti yang untuk konsultan memang itu akan rutin juga setiap minggunya yang BOP ya, atau kita sebutnya mungkin seluruh member, tidak hanya konsultan gitu ya. Jadi nanti siapapun bisa bergabung, bisa belajar gitu ya, bisa mengetahui step by stepnya gitu, dan mungkin
memang untuk training ini tidak bisa hanya 1 kali 2 kali, apalagi bagi yang baru begitu. Karena bagi yang baru itu mereka pasti butuh pemrosesan penangkapan materinya, kemudian pemahaman, bahkan mungkin baru pertama kali itu baru membangun kepercayaannya terlebih dahulu atau pengetahuannya secara umum begitu, baru nanti lebih ke teknis. Jadi sehingga mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mendapatkan edukasi begitu ya. Sebenarnya kalau bagusnya ini bisa direkam lebih enak, Mbak. Jadi kita para konsultan bisa lagi pelajarin gitu ya apa yang berubah gitu kan. Karena kan banyak juga daripada konsultan kan dulu kita udah mulai perang sendiri, main sendiri kan, baik Zoom ataupun offline gitu ya. Cuman ada perubahan aja sedikit. Ya kalau misalkan bisa di-report gitu ya, khusus untuk dealer yang megang BOP ataupun sistem, alhamdulillah sih lebih memudahkan. Jadi Mbak Siti juga nggak terus gitu ya. Iya Bu, iya. Pasti kita juga ada beberapa yang rekaman juga Bu, yang memang nanti mungkin bisa digunakan untuk edukasi gitu ya. Tapi memang kita inginnya sih lebih interaktif gitu ya. Tapi terima kasih Bu untuk masukannya begitu ya. Memang kita juga ada siapan juga Bu, selain dari kalau ya Zoom meeting kan supaya interaktif nih Bu, apa yang ditanyakan bisa disampaikan. Tapi kalau untuk belajar itu kita sudah ada siapan untuk video dan juga PDF begitu. Jadi kalau misalkan PDF itu kan nanti Bapak Ibu bisa lihat nih teknisnya begitu ya, step by stepnya, tata cara pembeliannya bagi member-member yang baru gitu. Jadi mereka bisa belajar secara pelan-pelan gitu. Jadi kalau misalkan ada guideline-nya atau ada buku panduannya, nah itu kita sudah provide juga, itu sudah ada. Jadi mungkin nanti ada beberapa improvisasi. Nanti Bapak Ibu yang memang memerlukan nanti bisa saya share gitu ya untuk guideline-nya untuk cara panduan penggunaan website baru ini gitu. Kita sudah siapkan juga untuk panduannya begitu. Oke, kasih. Ya, sama-sama Ibu. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya sebelum kita akhiri? Nanti kita akan jumpa lagi di hari Kamis ya. Gitu. Nah, mungkin kita juga untuk setiap meeting tuh tidak berlama-lama karena kan mungkin Bapak Ibu juga ada kesibukan, terus kita juga fokuskan di jam-jam waktu-waktu tertentu gitu ya. Kalau mungkin terlalu lama juga tidak efektif ya atau kurang efektif gitu. Jadi harapannya bisa lebih efektif di waktu yang terbatas ini gitu. Oke Mbak, terakhir Mbak saya mau tanya ini kalau untuk pembelian GSA Oh itu silakan, Rian ya? ya, kalau untuk pembelian GSA tetap ada sertifikatnya Mbak ya? Masih sama kayak dulu ya? Ada Pak, ada. Ada. Bahkan sekarang itu ketika varian pembelian GSA itu bisa ada 2 jenis dokumen yang didapat. Yang pertama itu ada sertifikat emas, yang kedua itu bukti pembelian gitu. Jadi untuk sistem baru ini sudah provide ketika pembelian emas itu sudah ada 2 dokumen. Coba ya, di sini ada contoh yang ini enggak ya? Kita lihat di GSA ya. Kita 2025. Oke, coba nggak ada transfer di Maret. Coba kita tarik di November. November 1 sampai Desember. Oh, nggak ada juga. Coba bulan lainnya. Oh iya, ini juga ada batasnya ya Bapak Ibu. Hanya 90 hari. Jadi nanti kalau misalkan ada yang ingin lebih, oh ini kebanyakan transaksinya GCA-nya. Tapi jadi ada ya Pak, nanti kalau misalkan pembelian emas itu pada saat kita beli akan muncul sertifikatnya juga gitu. Kalau GCA ada payment voucher ya Mbak? Ada Pak. Ada juga. Ada ya.
Oke, Pak Surya ya, silahkan Pak Surya. Oke. Bu Siti mau nanya dikit nih. Oh, Bu Suryani. Saya kira siapa Pak Surya. Ya, Bu Suryani Kurang ya, gimana? sorry Bu. Namanya kurang 2 huruf tadi. Iya Buru-buru. nggak apa-apa Ibu. Gimana Tinggal Ibu? dari meeting sebelah. Ini mau nanya nih, ada beberapa case dari tim saya kan. Kalau misalkan ada lupa password atau sorry, bukan lupa password, pergantian PIN sama email. Di situ kan ada informasinya, cooldown 24 hours ya, satu kali 24 PIN dan ada pergantian data yang baru lah. Nah, pada saat diganti, apakah itu sudah bisa langsung mereka bisa bertransaksi atau harus menunggu cooldown-nya itu selama 24 jam, Mbak Siti? Oke, baik. Untuk memang Bu, kebetulan memang kejadian seperti itu tuh terjadi kalau dia ada perubahan lebih dari satu, Bu. Kadang memang betul tadi nih, misalkan Ibu contohnya ada perubahan data diri atau password ataupun PIN yang memang itu mengharuskan yang adanya autentifikasi ataupun apapun yang berjenis perubahan gitu ya. Nah, itu kalau misalkan Ibu sudah beberapa kali atau misalkan satu kali perubahan, itu maksimal memang satu, Bu. Jadi kalau misalkan besoknya lagi ada perubahan lagi, besok baru bisa dirubah. Tapi kalau untuk transaksi itu tidak membatasi sih Bu, harusnya begitu. Jadi kalaupun tadi misalkan sudah ganti PIN begitu ya, setelah ganti PIN dia mau bertransaksi bisa gitu. Kecuali memang di situ ada muncul notifikasi atau misalkan reminder hal apa gitu. Nah, Ibu boleh sampaikan ke kita, ke CS atau misalkan ke admin supaya kita bantu cek. Tapi sejauh ini memang informasinya kalau misalkan ada perubahan nggak bisa dalam satu hari ada 2, itu maksimum 1 kali perubahan. Tapi kalau misalkan ada transaksi, itu bisa bertransaksi seperti itu. Tapi kalau misalkan pun nanti ada informasi lebih lanjut atau update, itu biasanya nanti akan kami update kembali begitu ya Bu. Jadi untuk informasi apapun, karena memang kita saat ini sedang bertahap untuk upgrade dari segi sistem juga, nah tidak menutup kemungkinan nih kalau misalkan ada perubahan-perubahan baru ke depannya begitu. Oke, berarti kalaupun sudah ada pergantian PIN itu bisa langsung transaksi ya? Di situ Iya. nggak usah nunggu 1 kali 24 jam lagi. Iya. Oke, noted Bu. Makasih. Sama Ibu. Oke, silahkan Bu Nana ya. Bu Nana Erwanti mau bertanya, Bu? Oke. Baik, kalau begitu tidak ada yang bertanya lagi ya. Oke. Baik kalau begitu alhamdulillah untuk pertanyaannya sudah terjawab semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di siang hari ini, sudah aktif juga untuk sharing di hari ini. Insya Allah untuk kedepannya kita akan ada materi-materi lain gitu ya. Tapi kalau misalnya dari materi itu boleh disampaikan saja apa yang belum paham begitu supaya kita bisa mengedukasi para konsultan gitu ya. Jadi nanti apapun yang ingin ditanyakan atau yang belum paham topik-topiknya boleh disampaikan. Oke, baik. Sorry, ya. satu pertanyaan lagi boleh? Ya, silakan Ibu. Oke, ini menyangkut Zoom. Kalau untuk di grup ini khusus untuk konsultan ya Bu Siti, tapi kalau untuk yang di Pak Herman sebelah nih itu untuk generally kan umum ya. Karena udah ada grup 02 kan yang di sebelah ya, Pak Herman yang ini yang handle. Jadi nanti kalau untuk Zoom yang positive 5 members yang ada di grup sebelah, reschedule-nya nanti tolong diinformasiin, soalnya udah pada banyak yang nanya kalau untuk yang umum kapan gitu. Karena kan ini hanya untuk konsultan saja. Iya. Seperti itu Siti. Oke. Ya, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Iya betul. Karena memang saya informasikan untuk Zoom meeting ini untuk grup tertentu aja gitu ya, khususnya di grup konsultan begitu. Nah memang kalau untuk yang secara umum
memang kita belum ada buatkan lagi yang untuk semua member bisa join gitu atau di grup lainnya gitu yang lebih umum. Itu pasti akan kami informasikan juga Bu apabila nanti ada Zoom meeting yang umum. Namun untuk saat ini memang kita sedang continue untuk mengedukasi para konsultan gitu karena memang ternyata beberapa dari review yang sudah kita lakukan ada beberapa ya mungkin mohon maaf konsultan yang belum memahami secara keseluruhan. Nah, kita ingin para konsultan ini tuh paham terlebih dahulu gitu. Ketika mereka sudah ada di grup umum atau mereka punya beberapa member di bawahnya sehingga mereka sudah secara profesional memahami begitu. Jadi kita kedepannya memang selain ada grup yang untuk Zoom meeting yang untuk konsultan, akan ada juga untuk Zoom meeting yang untuk umum begitu. Tapi untuk waktunya itu sendiri pastinya itu akan menyusul nanti untuk informasinya begitu. Gitu ya Bu Oke, Suryani baik, ya. Ibu. Nah, pasti Oke, nanti insya Allah lanjut. kami informasikan. Baik. Oke, makasih Bu. Ya sama-sama Ibu. Oke. Karena waktu juga sudah menunjukkan 15.12 ya Bu. Mungkin kita akan pada sholat asar juga nih gitu ya atau mempersiapkan untuk buka puasa. Jadi alhamdulillah kita telah menyelesaikan untuk training hari ini. Jadi Bapak Ibu boleh melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih untuk waktunya. Nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa dilanjutkan melalui WhatsApp gitu ya atau misalkan ke kontak ke kami gitu ya apapun pertanyaannya silahkan disampaikan atau nanti kita bisa bahas di Zoom meeting berikutnya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.